Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Cipto Sumadi, MSI MPD, dan Bapak Fauzi Abdillah, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila. Dalam video ini saya izin memberikan hasil refleksi saya terhadap pembahasan terkait mata kuliah Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila, yang dimana refleksi tersebut dimulai dari pertemuan minggu pertama hingga pertemuan ke-15. Selama hampir 15 minggu menjalani perkuliahan di mata kuliah ini, saya mendapatkan beberapa poin pelajaran di setiap minggunya. Di antaranya yaitu pada minggu pertama. Minggu pertama membahas mengenai RPS yang dilakukan oleh Prof. Cipto secara offline di gedung FIS ruang 303. Prof. Cipto menjelaskan bahwa mata kuliah ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek konseptual dan teoritis tentang dimensi PPKN sebagai mata kuliah nilai norma dan moral Pancasila. Lalu pada minggu kedua, perkuliahan dilakukan secara daring melalui via Zoom dengan Prof. Cipto. Beliau menyampaikan pembagian materi penugasan berupa makalah serta presentasi yang akan dilakukan mulai pada minggu ketiga. Adapun pembahasannya yaitu berasal dari tokoh pencetus teori nilai dan moral seperti Colbreth, Erik Erikson, John Dewey, Jean Piaget, dan Emile Durkheim. Lalu pada minggu ketiga, perkuliahan ini dilaksanakan secara daring melalui via Zoom dengan Prof. Cipto. Kegiatannya yaitu presentasi kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 membahas tentang trust versus mistrust. Trust dalam tahap ini mengacu pada kepercayaan individu terhadap dunia yang mengelilinginya. Mistrust adalah kebalikan dari trust. Pada tahap ini, individu merasa tidak aman atau tidak yakin dalam dunia yang mereka hadapi. Kelompok ini juga menjelaskan bahwa mistrust dapat mempengaruhi hubungan individu dengan norma-norma Pancasila. Lalu kelompok 2 membahas tentang materi mengenai autonomi versus shame dan dope. Dalam perspektif Erik Erikson, kelompok ini menyampaikan bahwa usia perkembangan pada 18 tahun atau 3 tahun, faktor ini berkembang yaitu pengembangan perasaan kontrol diri yang lebih besar dalam prosesnya, balita yang belajar untuk berlatih untuk melakukan sesuatunya sendiri, atau mereka yang meragukan kemampuan diri mereka sendiri. Lalu minggu keempat, perkuliahan ini dilaksanakan secara daring dengan presentasi oleh kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 membahas mengenai tahap pasca konvensional Colbreth, di mana pada tingkatan ini individu sudah mengembangkan pandangan moral yang didasarkan pada prinsip etika yang lebih abstrak dan universal, melampaui norma sosial dan hukum yang ada. Lalu kelompok 4 membahas mengenai industri versus inferiority dalam perspektif Erik Erikson. Di dalam tahap ini, perkembangan ini terjadi pada masa anak usia 6 tahun sampai 12 tahun. Pada fenomena industri, anak mengalami fase ini di mana dirinya sangat bangga terhadap pencapaiannya. Sebaliknya, inferiority di mana anak tidak memiliki rasa percaya terhadap kemampuan yang dimilikinya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh dukungan dari lingkungan sosial di sekitarnya. Pada minggu kelima dilaksanakan secara daring dengan presentasi oleh kelompok 5 dan kelompok 6. Nah, pada kelompok 5 membahas mengenai tahap identitas versus tahap kebimbangan. Tahap ini terjadi selama masa remaja sekitar usia 12 sampai 18 tahun, di mana pada tahap ini remaja mulai mencari identitas pribadi mereka. Mereka mencoba untuk memahami siapa mereka, apa nilai-nilai yang mereka anut, dan apa tujuan hidup mereka. Jika mereka berhasil mengatasi konflik ini, mereka dapat mengembangkan identitas yang kokoh dan memahami peran mereka dalam masyarakat. Namun jika mereka mengalami kesulitan dalam menemukan identitas mereka atau merasa tertekan oleh ekspektasi sosial, mereka dapat mengalami kebimbangan identitas. Lalu kelompok 6 membahas mengenai tahap keintiman versus tahap isolasi. Tahap ini terjadi selama masa dewasa awal, kira-kira pada usia 19 hingga 40 tahun, di mana pada tahap ini individu mencari keintiman
Melalui hubungan sosial dan romantis, mereka mencoba membentuk hubungan yang mendalam dan berkomitmen. Jika mereka mampu membentuk hubungan yang saling menguntungkan, baik secara emosional maupun fisik, mereka mengalami keintiman. Namun jika mereka gagal dalam upaya ini, mereka akan merasa terlalu takut untuk terlibat. Mereka mungkin akan mengisolasikan dirinya. Lalu pada pertemuan minggu ke-6, perkuliahan dilaksanakan secara daring lagi dengan presentasi oleh kelompok 7 dan 8. Kelompok 7 membahas materi tentang gravity versus stagnation. Dalam perspektif Erik Erikson, gravity merupakan perkembangan yang memberikan berbagai kontribusi kepada dunia yang berfokus pada menciptakan pengaruh seseorang pada pencapaian yang lebih baik. Sedangkan stagnation adalah perkembangan yang mana individu tidak memberikan pengaruh positif pada hal tertentu. Lalu pada kelompok 8 membawakan materi tentang integrity versus despair. Dalam perspektif Erik Erikson, integritas adalah kualitas kejujuran dan moralitas yang kuat, sementara keputusan despair merujuk pada perasaan kehilangan, harapan, atau putus asa. Dalam konteks psikologi, keputusan dapat merujuk pada tahap berakhir perkembangan manusia. Menurut teori perkembangan psikososial Erikson, tahap ini muncul saat seseorang merasa gagal dan kehilangan harapan untuk mencapai tujuannya. Lalu pada perkuliahan minggu ke-7 menekankan kepada aktivitas presentasi dari kelompok 9 dan 10 secara Zoom. Kelompok 9 membahas tentang tahap konvensional yang menurut saya pada tahap ini individual akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi dan menghindari hukuman. Dalam tahap prakonvensional terhadap dua tingkatan yaitu tingkatan pertama mendorong individu cenderung patuh untuk menghindari hukuman fisik. Lalu pada kelompok 10 membahas tentang konvensional. Nah, pada tahap ini yang saya paham adalah individu sudah mulai mempertimbangkan norma sosial dan pandangan orang lain dalam mengambil suatu keputusan moral. Terdapat dua tingkatan kembali dalam tingkatan konvensional. Tingkatan pertama yaitu manusia akan cenderung melakukan dan menilai tindakan apabila mendapat persetujuan dan disetujui oleh orang lain. Sedangkan yang kedua, manusia cenderung menghormati otoritas dan mematuhi hukum demi memelihara fungsi sosial dan keseimbangan masyarakat karena sudah didasari oleh rasa tanggung jawab. Lalu pada pertemuan ke-8 yaitu pelaksanaan ujian tengah semester. Lalu pada pertemuan ke-9, pertemuan ini dilanjut dengan presentasi terakhir dari kelompok 11. Adapun pembahasan dari kelompok 11 yaitu membahas tentang tahap pasca konvensional menurut Kohlberg, di mana pada tahap ini, pada tingkatan ini, individu sudah mengembangkan pandangan moral yang didasari pada prinsip-prinsip etika yang lebih abstrak dan universal, melampaui norma sosial dan hukum yang ada. Terdapat dua tingkatan dalam tahap post-konvensional, yaitu pada tingkatan pertama, individu memandang norma sosial dan hukum sebagai perjanjian atau kontrak yang dapat disesuaikan, sedangkan pada tingkatan kedua, individu sudah mengikuti prinsip-prinsip etika universal, independen dari hukum dan norma sosial. Pada pertemuan ke-10, Pak Fauzi memberikan penugasan kelompok mengenai refleksi perjalanan histori Pancasila dalam perspektif konflik ideologis. Lalu pada pertemuan ke-11, pertemuan ini dilaksanakan presentasi hasil kerja kelompok mengenai refleksi perjalanan historis Pancasila dalam perspektif konflik ideologis. Lalu pada pertemuan ke-12, Pak Fauzi memberikan forum diskusi mengenai spirituals dan religiositas. Pada pertemuan ke-13, Pak Fauzi memberikan penugasan mengenai identifikasi nilai norma dan moral Pancasila dalam capaian pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai
SK BSKAP Kemendikbudristek nomor 033 tahun 2003. Di pertemuan ini dilakukan presentasi hasil kerja individu mengenai identifikasi nilai norma dan moral Pancasila dalam capaian pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai SK BSKAP Kemendikbudristek nomor 033 tahun 2023. Yang terakhir yaitu apa strategi saya jika saya mengampu mata kuliah ini. Strategi saya jika saya diamanahi untuk mengajar mata kuliah ini yaitu saya akan memantau perkembangan keilmuan mahasiswa pada setiap pertemuannya. Lalu saya akan mengurangi bentuk penugasan berupa presentasi mengenai pemikiran para tokoh tentang konsep dan nilai moral. Lalu saya akan mengedepankan pembelajaran merefleksikan teori nilai dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Sekian refleksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.